Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan hari ini masih sama seperti pertemuan minggu lalu, kita masih sama membahas bab 1, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ini adalah materi terakhir di bab 1. Ibu berharap kalian sambil menonton tayangan video ini, kalian juga sambil meresume hal-hal penting yang Ibu jelaskan. Karena apa? Karena Ibu tidak mengupload materi dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk Word. Maka dari itu kalian harus pintar. Ketika Ibu mengupload video ini, kalian wajib untuk menonton. Sambil menonton, kalian harus meresume ataupun merangkum poin-poin penting yang Ibu sampaikan. Oke, materi hari ini kita akan membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus tersebut dapat terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Kita bahas yang pertama, kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan keluarga. Contoh, orang tua memaksakan keinginan kepada anaknya. Seperti apa, Bu, contohnya? Contohnya, setelah lulus SMK, si anak berkeinginan lanjut pendidikan ke perguruan tinggi. Tapi, orang tua memaksakan agar si anak setelah lulus SMK langsung bekerja. Nah, ini termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan keluarga. Seharusnya orang tua tidak boleh memaksakan keinginan anaknya. Kemudian, yang kedua, orang tua menganiaya anaknya, dipukul, kemudian diperlakukan kasar oleh orang tua. Itu termasuk dalam kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. Kemudian yang ketiga, anak melawan atau menganiaya orang tua atau saudaranya. Jadi kebalikannya, yang tadi orang tua menganiaya anak, sekarang anak yang menganiaya ataupun melawan orang tua. Nah, bagi anak nih yang sering melawan ketika dinasihati oleh orang tua, itu termasuk dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, di lingkungan sekolah. Poin yang pertama, oknum guru melakukan kekerasan fisik kepada siswanya. Kemudian yang kedua, oknum siswa senior melakukan tindak kekerasan fisik dan mental kepada junior, atau yang biasa kalian sebut itu adalah membuli. Kemudian di lingkungan masyarakat. Poin yang pertama, pertikaian antar kelompok atau antar geng atau antar suku, yaitu konflik sosial dan antar daerah. Kemudian yang kedua, penculikan bayi atau anak, kemudian minta tebusan atau dijual kepada orang lain. Selanjutnya, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus pengingkaran yang pertama, melakukan pelanggaran hukum. Contohnya apa, Bu? Melanggar hukum apa? Kita ambil contoh yang mudah saja deh, yaitu melanggar rambu lalu lintas, tidak memakai helm, kemudian tidak memiliki surat kendaraan yang lengkap, tetapi sudah berani melewati jalan raya atau bepergian jauh. Kemudian yang kedua, pengingkaran kewajiban untuk membela negara antara lain terlihat dalam perilaku. Contohnya apa nih? Pengingkaran kewajiban untuk membela negara yang terlihat dalam perilaku. Contohnya itu adalah lalai dalam membayar pajak. Seharusnya pajak itu dibayar setiap 1 tahun sekali. Tapi karena menganggap mudah dan sering dilalaikan, sehingga ditunda-tunda bayar pajaknya. Akibatnya apa? Akibatnya dikenakan denda. Kemudian yang ketiga, pengingkaran kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia antara lain terlihat dalam
perilaku. Ini contohnya adalah yang sering dilakukan, yaitu membuli atau memukul teman atau berkata kasar terhadap teman. Kemudian yang keempat, pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Contohnya yaitu tawuran antar suku, antar desa, atau antar kampung. Kemudian yang terakhir, kasus pengingkaran yang terakhir adalah pengingkaran kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Contohnya apa? Contohnya bolos sekolah, melanggar tata tertib sekolah, datang ke sekolah sering kesiangan. Kemudian penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penanganannya itu dilakukan dengan dua upaya. Upaya yang pertama yaitu dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah yang pertama yaitu kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dengan memberikan jaminan, perlindungan, dan mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Memberikan jaminan, perlindungan. Siapa biasanya memberikan jaminan perlindungan tersebut? Yaitu aparat penegak hukum, polisi, TNI. Mereka harus memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat secara merata. Kemudian upaya yang kedua, mengeluarkan regulasi, kebijakan, ataupun peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai, norma, atau aturan hukum hak asasi manusia. Jadi dalam membuat peraturan itu nggak boleh bertentangan dengan nilai, norma, ataupun hukum hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, upaya yang ketiga, memenuhi hak asasi manusia dengan mengalokasikan anggaran. Jadi harus ada anggaran untuk setiap manusia tanpa perbedaan status sosial. Kemudian penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang kedua yaitu dengan cara membangun partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi atau ikut serta masyarakat harus dibangun. Caranya itu ada dua. Yang pertama cara preventif. Apa itu cara preventif? Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Jadi sebelum pengingkaran kewajiban atau pelanggaran hak terjadi, itu sudah dicegah. Dengan apa, Bu, mencegahnya? Dengan cara membuat peraturan atau contoh lainnya itu biasanya di setiap perumahan atau di setiap wilayah ada yang namanya siskamling yang dilakukan setiap malam secara bergilir oleh masyarakat. Atau semisalnya masyarakatnya sibuk dengan pekerjaannya, biasanya dilakukan oleh security. Mereka setiap malam siskamling ke setiap rumah. Tujuannya apa? Agar wilayah tersebut aman, bebas dari maling. Jadi sebelum terjadi pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban sudah dicegah. Baik penjagaannya lebih diperketat ataupun dibuat peraturan. Atau dibuat peraturan tersebut agar seseorang tidak melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian yang kedua, cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang lagi. Jadi sudah terjadi nih pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Orang yang melakukan tersebut dibawa ke pihak yang berwajib. Tujuannya apa? Agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Siapa pihak berwajib? Polisi. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban, jangan diadili sendiri, jangan main hakim sendiri, tapi dibawa ke pihak yang berwajib. Karena jika sudah dibawa ke pihak yang berwajib, sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Akan diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Oke,
Materi di bab 1 sudah tuntas. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan ulangan harian sebelum menjelang penilaian tengah semester atau PTS. Ibu berharap bagi kalian yang belum menonton video Ibu dari awal, Ibu berharap kalian bisa menonton dan merangkum poin-poin penting yang Ibu sampaikan. Oke, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.